Halo teman-teman, selamat pagi, selamat datang dalam acara PhD Online Series in the Netherlands ya pada hari Minggu 11 September 2022. Saya dengan Molly sebagai host pada sesi kali ini. Sebelum kita berbincang-bincang dengan guest speaker kita, aku mau mau cek dulu ya apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas dan juga videonya juga sudah terlihat. Kalau misalnya sudah, mohon bantuannya untuk merespon melalui kolom chat. Oke, kalau misalnya sudah, terima kasih Justina. Baik, terima kasih banyak ya. Nah, senang sekali rasanya kita bisa ketemu lagi ya setelah kemarin kita berbincang-bincang dengan Ibu Anis ya mengenai beasiswa. Nah, sekarang kita akan kembali berbincang-bincang dengan salah satu guest speaker kita. Nanti akan mulai kenalkan ya, tapi sekarang kita akan kenalan terlebih dahulu dengan Nufik Nesa Indonesia seperti biasa. Takutnya ada teman-teman yang belum kenal dengan Nufik Nesa Indonesia. Sekarang saatnya kita berkenalan terlebih dahulu. Oke, nah pada sesi kali ini merupakan episode ketiga di PhD in the Netherlands online series ya pada hari Minggu 11 September 2022. Nanti akan ada Mbak Titi Sahida Fitriana MPSI MSc Psikolog yang merupakan PhD candidate di bidang Children Health Related Quality of Life dari Medical Psychology and Psychotherapy Erasmus MC Rotterdam. Dan speaking of tentang Novik Nesa Indonesia, Netherlands Education Support Office, kami mempunyai beberapa kegiatan ya yang berhubungan dengan research and education dengan pihak Belanda dan juga Indonesia. Kami juga memfasilitasi NL Knowledge, jadi berupa banyak sekali kegiatan-kegiatan event kolaborasi dari pihak kami dan juga pihak Belanda dan juga pihak Indonesia berkolaborasi. Salah satunya adalah acara winner yang nanti akan aku jelaskan di akhir slide ini. Lalu kita juga mensupport internationalization of education bagi teman-teman yang tahu banget bagi kami bahwa suka mobile ini ya, mempromosikan studi di Belanda dari acara education fair, online counseling, ataupun menerima undangan baik dari sekolah, universitas, dan instansi-instansi lainnya. Serta bagi teman-teman juga beberapa mungkin sudah tahu juga bahwa kami juga memanage beberapa scholarship, di antaranya adalah OKP LPDP Student Joint Scholarship, ada Orange Knowledge Program, serta untuk yang partial scholarship-nya kami juga ada Orange Tulip Scholarship, serta ada U-Share yang merupakan program kerjasama dengan beberapa universitas di Asia Tenggara. Tidak hanya mengundang teman-teman untuk studi di Belanda, tapi juga kami mengundang teman-teman di Belanda untuk studi di Indonesia melalui program Wilweh. Bagi teman-teman juga yang sudah berhasil dan setelah selesai untuk studi di Belandanya, masih bisa bergabung bersama kami melalui NL Alumni Network, dan masih banyak sekali acara-acara dari NL Alumni Network seperti ada workshop, discussion, dan juga ada career fair. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin melanjutkan PhD, nah ini nih yang sekarang kita sedang bahas ya. Jadi PhD ini merupakan 4 tahun durasinya dan dilakukan di 13 research university yang ada di Belanda. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin mencari lowongan ya, lowongan PhD yang ada di Belanda itu bisa mendapatkan informasi dari beberapa website yang ada dalam slide ini. Salah satunya adalah www.academictransfer.com yang bekerja sama dengan kami yang nanti akan mengadakan acara PhD Recruitment 2022 di bulan depan. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin melanjutkan PhD, diharapkan juga sudah mempunyai gelar master, memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik, serta mempunyai kemampuan untuk melakukan metode penelitian. Salah satu pembiayaan yang ada dari pemerintah Indonesia, ada dari LPDP, ada juga dari program 5.000 doktor. Atau kemarin dari beasiswa pendidikan Indonesia yang sudah dibahas oleh Ibu Anis Apriliawati. Nah, sekali lagi Molly terus mengundang teman-teman juga untuk masuk ke dalam www.academictransfer.com untuk mencari lowongan PhD yang tersedia di Belanda. Jadi tinggal masukkan saja bidangnya apa, nanti akan terkeluar beberapa lowongan yang tersedia. Nah, ini merupakan kontak details kami. Silahkan hubungi kami setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 5 sore. Dan kalau teman-teman mau melakukan online counseling, jangan khawatir, kami akan hadir di hari Senin dan juga Selasa pukul 3 sampai dengan pukul 5 sore. Lalu ada di hari Rabu dan Kamis pukul 10 sampai dengan pukul 12 siang. Dan tinggal akses bit.ly/ocneso. Semua informasi mengenai PhD dan juga informasi beasiswa bisa di-download melalui bit.ly/dbnovikneso, dan semua pertanyaan yang sudah sering muncul, sudah sering kita jawab juga, sudah kita recap melalui bit.ly/FAQ-novikneso. Nah, selanjutnya ini nih adalah acara yang teman-teman sudah nantikan, yaitu adalah PhD Recruitment. Jadi bagi teman-teman yang ingin meraih kesempatan untuk mendapatkan gelar PhD di Belanda, segera daftarkan diri serta jangan lupa upload proposal penelitiannya juga melalui bit.ly/PhDRec 2022.
list universitas sudah ada, list profesor juga sudah ada dan akan terus diupdate di kemudian hari ya. Bagi teman-teman yang lolos proposal penelitiannya sudah diseleksi, nanti akan diundang ke Kedutaan Belanda untuk menghadiri acara ini pada tanggal 22 Oktober. Untuk waktunya nanti akan disesuaikan dengan undangan karena kami hanya mengundang bagi yang lolos proposal penelitiannya saja. Ya, satu lagi acara yang tadi saya sudah sebutkan adalah Week of Indonesia Netherlands Education and Research di tanggal 18 sampai dengan 20 Oktober 2022. Jadi bagi teman-teman sebagai education enthusiast, researcher enthusiast, dan ingin sekali bergabung dalam acara ini, silakan daftar ke www.winner.or.id. Serta kami juga mengundang bagi Anda yang mempunyai ide ataupun proposal penelitian yang ingin dipresentasikan, langsung saja mengikuti poster session dalam rangkaian acara Winner dengan deadline di tanggal 15 September 2022. Silakan daftarkan diri teman-teman melalui bit.ly/poster session 2022. Oke, kayaknya segitu aja yang akan Molly share. Nanti akan Molly share lagi di akhir acara. Sekarang sudah nggak sabar banget ingin segera bertemu dengan Mbak Titis ya, yang sudah hadir di sini. Coba aku mau sapa dulu. Halo Mbak, apa kabar? Halo, Mas Molly. Finally, kita bisa bertemu di sini Baik. setelah email-emailan. Senang Iya, sekali rasanya bisa bergabung. Terima kasih banyak Mbak sudah hadir untuk berbagi informasi dan juga inspirasi ya dalam iya. acara PhD in the Netherlands Online Series. Kayaknya tambah panjang lebar lagi, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol pada saat saya tanya jawab ya, karena aku juga udah nggak sabar pengen mendengar Oke. cerita Mbak. Kalau gitu langsung saja akan aku persilahkan. Silakan Mbak Titis untuk memberikan informasi yang akan diberikan. Oke, terima kasih Mas Molly kesempatannya. Aku boleh share screen ya, berarti ya. Silakan Mbak. Iya. Ini PowerPoint-ku nggak akan terlalu detail, tapi utamanya sih untuk memandu aja apa yang akan aku bicarakan selama 1 jam ke depan ya, Mas Molly ya. Yes. Dan sudah terlihat Heeh. dengan jelas. Silakan Mbak. Sudah ya. Baik, oke. Sebelumnya perkenalkan dulu, ini aku ada perkenalan singkat tentang diriku sendiri. Jadi, itu ya, kalau dilihat di latar belakang pendidikanku, jadi aku memang dari awal dulu menekuni topik psikologi, Mas Molly, terus kemudian, eee, aku lanjut S3 itu di tahun 2017 dan itu sampai sekarang, jadi kurang lebih sudah 5 tahun ya. Dan sekarang saya sudah kembali ke Indonesia karena memang, kalau untuk karena saya funding-nya itu dari LPDP itu kemarin ngasih 4 tahun plus setengah tahun karena masa Covid ya. Jadi total sebetulnya diperbolehkan tuh 4,5 tahun karena di tengah-tengahnya tuh ada, Covid yang kemudian membuat lockdown, kemudian research juga, sempat vakum di sana. Jadi dari LPDP ngasih rentang waktu yang lebih lebar waktu itu. Nah, kemudian pada saat, di masa S3 saya itu, saya sempat mengambil S2 juga, jadi 2 tahun di antaranya saya mengambil S2 di bidang medical psychology di Erasmus Medical Center, tempat saya mengambil PhD itu. Nah, kalau dari latar belakang profesi, saya dari awal memang, dosen, pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Yarsi dan kemudian, S3 saya ini adalah bagian dari pengembangan profesi saya ya, karena memang di dosen itu dituntut untuk kita melanjutkan S3 gitu. Itu adalah salah satu bagian pengembangan karir. By the way saya biasa dipanggil Titis, jadi supaya lebih akrab silakan boleh panggil saya Mbak Titis ya. Nah kemudian, mungkin buat teman-teman di sini saya yakin yang hadir pastinya ini ada sekitar 35 orang yang tertarik ingin melanjutkan PhD di Belanda. Sebagai gambaran sebetulnya PhD itu berbeda, PhD di Belanda itu berbeda dengan PhD di beberapa negara lainnya karena kalau di Belanda PhD itu dianggap sebagai, employee ya, employer ya, dia pekerja riset. Sehingga kalau yang saya ketahui seperti misalnya di UK, terus kemudian di Australia, di US itu PhD dianggap sebagai student, yang artinya perlu untuk membayar tuition fee. Kalau misalnya di Belanda kita dianggap sebagai pekerja. Kalau dianggap sebagai pekerja, jadi sebetulnya tidak semua universitas, memberikan requirement untuk, membayar tuition fee. Jadi itu biasanya tuition fee adalah kesepakatan antara, universitas tempat kita bernaung di Indonesia dengan universitas yang di Belanda, kemudian, mmm bentuk kerjasama yang lainnya itu disepakati gitu. Jadi, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita membawa
funding sendiri dari Indonesia seperti dari LPDP, maka kita dianggap sebagai PhD eksternal, yaitu PhD yang membawa topiknya sendiri, kemudian membawa dana sendiri, kita mencari supervisor di sana atau profesor yang menekuni bidang yang kita inginkan, kemudian kita bekerja untuk dia dengan dalam tanda kutip gaji dari pemerintah Indonesia. Berbeda dengan student kan biasanya kalau misalnya PhD student tidak digaji ya, tapi kalau di sana semua PhD student itu digaji oleh profesornya seharusnya. Nah, tapi karena kalau kita ngambil dari LPDP, karena kita tidak boleh double funding juga, gaji kita tuh datang dari pemerintah Indonesia. Nah, itu mungkin perbedaan status PhD di Belanda yang saya ketahui bedanya dengan beberapa negara lainnya. Dan ini banyak berpengaruh juga ke visa kita, kemudian hak kita untuk bekerja di sana, kemudian hak kita sebagai warga negara di sana karena statusnya berbeda. Gitu. Jadi saya sendiri itu sudah mulai terlibat di dalam penelitian mengenai kualitas hidup ini. Jadi asal muasalnya dulu ya. Waktu itu ada penelitian kerjasama antara YARSI, UNPAD, VU Amsterdam, dan Erasmus MC pada tahun 2014. Nah, jadi saya sudah mulai terlibat di situ sehingga saya mengetahui dan kebetulan topiknya sesuai dengan minat saya terkait dengan health related quality of life. Tapi waktu itu pada sampelnya orang-orang dewasa di Indonesia. Nah, kemudian dari situ saya berkenalan dengan profesor pada bidang HRKOL. Banyak orang yang mungkin memulai perjalanan PhD-nya benar-benar ini ya. Jadi kayak banyak juga yang mulai apply, kenalan dari email, jadi belum pernah ketemu sebelumnya. Nah, kalau saya sebelumnya, saya sudah terlibat di penelitian si profesor ini, jadi saya sudah sedikit banyak saya tahu seperti apa gaya kerja si profesor, kemudian saya tahu keahlian dia di bidang apa, dan sebelum saya memulai PhD saya sudah bertemu dengan beliau dan kemudian berkontak atau beremail-emailan dan pernah ketemu juga. Nah, itu menurut saya salah satu penunjang juga dari perjalanan PhD saya karena saya sudah kenal profesor saya dari sejak sebelum saya memulai PhD. Kemudian saya juga mengikuti pertemuan dan konferensi sejalan dalam bidang HRKOL. Di situ ya awalnya saya sudah terlibat di penelitian si profesor, kemudian pada waktu ada pertemuan dan konferensi itu saya janjian sama profesor saya ketemu di sana dan banyak ngobrol tentang PhD saya. Gitu. Jadi prosesnya mulai persiapan PhD itu dari 2014 sudah mulai terlibat penelitiannya, kemudian 2015 saya sudah mulai merencanakan penyusunan proposal, kemudian mau apply beasiswa kemana, apakah ada funding dari Belanda, apakah mau dari yang Indonesia, itu semua sudah dari 2015. Jadi kurang lebih sebetulnya persiapan untuk PhD sampai berangkat itu bisa 2-3 tahun ya, karena PhD saya mulai pada tahun 2017. Kemudian persiapan keberangkatan. Saya yakin mungkin teman-teman di sini sudah banyak browsing-browsing barangkali ya terkait dengan persiapan akademik. Jadi mungkin saya akan terlalu bahas detail tentang bagaimana mendapatkan beasiswa LPDP gitu mungkin enggak ya, karena saya rasa itu bisa di googling dan banyak banget tentang hal itu. Tapi kalau dari sisi saya, pengalaman pribadi, persiapan akademik, alternatif beasiswa tadi mungkin Mas Mauli juga sudah sempat menyinggung ya, ada apa aja sih kemungkinan beasiswa, dan menurut saya Nufikneso bagus banget sekarang sudah mewadahi tentang bagaimana mendapatkan PhD di Belanda ya, udah ada corongnya. Dulu pas waktu zaman saya berangkat itu masih fokusnya ke S2 sehingga informasi ini belum dirangkum sedemikian rupa sehingga juga beasiswanya juga waktu itu belum ketahuan apa aja yang terbuka untuk kesempatan dari PhD eksternal. Jadi ini bagus banget program Nufikneso untuk ngasih gambaran tentang PhD di Netherlands itu gimana. Kemudian persiapan akademik selain alternatif beasiswa juga menurut saya penting untuk mengetahui ekspektasi pembimbing dan ekspektasi universitas tentunya, karena setiap universitas punya standarnya masing-masing dalam meluluskan PhD. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang hal ini di slide berikutnya. Kemudian bahasa Inggris itu sudah pasti. Kemudian tadi sempat juga disampaikan bahwa di Belanda itu semua orang bisa bahasa Inggris, itu benar adanya. Kecuali kalau misalnya orang yang tinggal di Belanda itu tidak lahir dan tidak dibesarkan di Belanda, itu biasanya nggak bisa karena banyak juga pendatang di sana. Tapi kalau dia lahir atau paling nggak menempuh edukasi di Belanda, itu pasti bisa bahasa Inggris. Jadi sebetulnya kita bisa ngobrol sama siapa aja di sana gitu. Nah, kemudian budaya dan cuaca. Ini menurut saya juga penting untuk diketahui tentang budaya dan cuaca di negara tempat kita akan belajar, karena
Ketika kita berhadapan dengan budaya yang berbeda, di saat itulah kita sadar mengenai budaya bangsa kita sendiri yang ternyata selama ini mungkin kita anggap sambil lalu, tapi ternyata sangat berarti buat kita. Ketika ketika ke negara orang kita jadi, kok aku ngerasa, ya mungkin tidak dipungkiri pasti ada rasa sendirian, ada perasaan merasa berbeda, karena memang budaya kita yang kolektif, yang tolong-menolong, yang hangat itu adalah sesuatu yang perlu kita hargai dari negara kita, karena tidak semua negara punya itu, termasuk di Belanda, gitu. Ya, kalau cuaca saya ngerasa siap-siap aja kalau di sana nggak ada matahari karena itu kayak sepanjang sepanjang tahun, hujan, dan dingin. Di masa summer mungkin, panas, ada masanya panas, tapi paling 2 minggu saya nggak pernah ngerasain benar-benar sebulan straight panas tuh nggak ada deh di Belanda selama saya di sana ya paling nggak ya. Dan itu juga ngaruh ke mood kita, kemudian, kalau kita sebagai orang negara tropis biasa ngelihat matahari, mungkin sekarang dianggap sambil lalu, tapi kalau begitu udah di Belanda, nggak ada matahari itu ngaruh banget ke mood yang, ini ya, berbeda lah gitu. Ternyata matahari itu juga sangat mengangkat mood. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu diketahui dan mungkin saya rasa semua, teman-teman di sini nanti pasti bisa coping sih, tapi kalau udah ada, apa ya, ekspektasi seperti itu paling nggak kita bisa menyesuaikan lebih cepat di sana. Yang kedua, financial check. Karena aku sudah berkeluarga ya teman-teman di sini, jadi saya, sudah punya anak satu pada waktu menempuh studi S3 saya, kemudian saya membawa anak saya bersama saya, tapi tidak suami saya, jadi cuma saya dan anak saya waktu itu masih umur 3 tahun mau 4 tahun. Eee, jadi, nombok itu pasti karena, beasiswa LPDP itu meng-cover kita, kemudian ada tunjangan keluarga, mmm, tapi itu baru dikasih 6 bulan setelah kita berangkat, tunjangan keluarga itu. Tapi setahu saya sekarang juga tunjangan keluarga itu baru dikasih 1 tahun setelah berangkat, dengan harapan 1 tahun pertama jangan bawa keluarga dulu, nanti setelah itu baru bawa keluarga, makanya dikasih tunjangan keluarga di saat setelah 1 tahun itu. Dan itu menurut saya, ya alasan yang cukup, rasional ya, karena memang, 1 tahun pertama adalah masa-masa kita banyak beradaptasi dan terus terang membawa keluarga adalah, menambah tanggung jawab lainnya, baik itu secara finansial, baik itu secara, apa ya, mental ya, karena kita harus bertanggung jawab terhadap kehidupan orang lain selain kehidupan dari kita sendiri. Jadi kalau untuk teman-teman di sini yang mungkin sudah berkeluarga, perlu dipikirkan juga tentang bagaimana kita bisa saving supaya nanti bisa buat kehidupan kita sama di Belanda gitu ya. Dan yang ketiga rencana mengenai keluarga, ini balik lagi sih tentang, teman-teman yang sudah berkeluarga bahwa, eee, karena masa PhD ini 4 tahun ya, cukup panjang, 4 tahun hanya beasiswanya teman-teman, tapi yang lulus 4 tahun bisa dihitung jari ya terus terang. Jadi biasanya itu bisa 5 sampai 6 tahun, PhD di Belanda sehingga rencana mengenai keluarga mau gimana itu menjadi sangat penting karena, gimana pun keluarga kan, adalah, social support kita yang pertama. Jadi nggak cuma mempersiapkan diri kita, tapi juga mempersiapkan bagaimana keluarga kita, selama masa PhD itu adalah faktor penentu keberhasilan dari PhD itu sendiri, menurut saya itu. Nah kemudian ini tentang ekspektasi pembimbing. Jadi ingat kalau misalnya S3 di Belanda, hubungan dengan pembimbing itu adalah kunci. Jadi pastikan kita bersama dengan orang yang tepat, orang yang peduli sama riset kita, dan orang yang cocok secara personal dengan kita. Itu penting sih menurut saya, karena kelulusan kita bukan ditentukan dari, eee, apa ya, paperwork, tapi dengan kemampuan kita untuk berkomunikasi dengan pembimbing, mengetahui ekspektasi pembimbing, memenuhi ekspektasi tersebut, dan berkomunikasi juga dengan pembimbing. Nah, kemudian kalau dalam kasus saya, profesor saya itu memberikan persyaratan untuk, mmm, setiap anak bimbingnya menempuh kembali studi S2. Jadi saya waktu itu saya sudah mengambil S1, kemudian S2 di UI, psikologi klinis, dan UI itu sudah diakui secara internasional. Jadi kalau sudah mengambil S2 di UI atau selain UI ada beberapa universitas lain juga di Indonesia yang diakui secara internasional sehingga tidak perlu lagi mengambil, jenjang S2 pada saat mengambil S3. Nah, cuma kebetulan supervisor saya mau saya ngambil S2 lagi. Kenapa? Karena yang pertama
untuk lulus di Erasmus Medical Center itu kita butuh 30 ECTS untuk PhD student. Dan kalau kita ngambil S2, ECTS yang kita dapatkan adalah 34 ECTS, cuma beda sedikit aja. Jadi menurut pembimbing saya mendingan kamu ambil S2 sekalian, sehingga kamu tidak hanya mendapatkan kredit, tapi kamu juga mendapatkan gelar tambahan gitu. Dan perbedaannya adalah kalau PhD student mengambil ECTS 30 itu saja, dia tidak perlu ikut ujian akhir. Jadi kayak misalnya selesai satu mata kuliah, dia itu nggak perlu ikut ujian. Yang penting dia ikut ikut kuliahnya, tapi nggak perlu ujian di akhir. Tapi kalau ngambil S2, maka kita harus ikut kuliahnya plus ujian di akhir. Oh ya, by the way di Belanda tuh kalau kuliah nggak pernah diabsen ya. Jadi sebenarnya kalau kamu nggak masuk, nggak apa-apa, asal kamu lulus ujiannya. Nah, karena di sana itu saya ikut ngambil master, maka saya kemudian jadi harus ujian. Jadi kayak tetap ikuti ujian per mata pelajaran gitu. Itu yang pertama, jadi untuk memenuhi target ECTS, kemudian ada penyetaraan gelar S2 Indo dan NL, jadi tidak semua universitas di Indonesia itu diakui secara internasional yang kemudian bisa langsung diakui di universitas di Belanda. Kemudian yang ketiga, kenapa menurut pembimbing saya itu penting, karena menurut beliau dengan mengikuti perkuliahan di Belanda, maka kita bisa tune in dengan cara nalar dan cara orang Belanda berpikir. Nah, ini menurut saya benar banget sih. Karena orang Belanda itu sangat kalau kita punya jawaban, mereka sangat menginginkan kita untuk bisa berargumentasi mengenai jawaban kita. Dan itu saya belajar sekali bagaimana kemudian mempertahankan apa yang saya pikirkan gitu. Jadi mereka tuh nggak ada perasaan bahwa saya tuh profesor, saya lebih tahu daripada kamu, enggak. Jadi kalau saya punya jawaban, ujiannya banyak esai, itu harus ditulis, dan kalau misalnya jawaban kita rasional, mereka bisa terima itu dan kita bisa dapat poin gitu lah istilahnya. Dan itu membantu sekali untuk kita belajar ya bagaimana mengungkapkan pendapat, kemudian berpikir bahwa diri kita juga mampu, sejajar, dan hal seperti itu tuh penting, terutama untuk ketika kita mau jadi researcher di sana. Kemudian berikutnya adalah mencari dana penelitian mandiri. Ini juga ekspektasi pembimbing saya. Jadi walaupun dari LPDP itu ada proporsi untuk dana penelitian, jadi di LPDP kan ada ya. Jadi sebenarnya kalau kita mengadakan penelitian di S3 kita di cover sekian juta, itu boleh mengajukan. Nah, kalau supervisor saya tidak menganjurkan untuk mengambil dana dari penelitian LPDP karena dia pengen saya belajar untuk bertemu dengan lingkungan internasional, researcher internasional. Jadi dia minta saya untuk cari dana penelitian, kemudian cari apa yang mereka butuhin, bikin proposal, submit ke sana, kemudian dari situ yang kemudian jadi funding untuk penelitian saya. Itu juga saya banyak belajar gimana caranya kemampuan menulis proposal. Jadi proposal S3 saya tidak hanya diakses oleh pembimbing saya, tapi juga diakses oleh pihak eksternal dari Research Foundation ini untuk dilihat apakah kualitasnya mumpuni untuk bisa didanai oleh Research Foundation mereka. Yang kedua itu juga menambah value dan mengembangkan jejaring. Orang jadi tahu, oh ini tuh si Titis yang lagi adain penelitian di Indonesia tentang HRQOL di anak-anak di Indonesia. Jadi penelitian lain juga tahu bahwa ada nih orang dari Indonesia yang menekuni hal ini dan itu penting juga. Sejalan dengan hal itu, supervisor saya juga mau mendorong saya untuk terlibat aktif di dalam konferensi dan pertemuan internasional. Kenapa? Karena sebagai researcher itu penting banget. Bahkan pertama kali saya jadi reviewer di salah satu jurnal Q1 internasional itu bukan karena saya menulis, tapi karena saya terlibat di dalam konferensi. Jadi di sana saya ketemu expert di bidang itu, kita kenalan, kemudian kita ngobrol mengenai penelitian masing-masing, dia kenal saya, kemudian dia merujuk saya menjadi reviewer di jurnal di mana dia jadi editornya. Jadi itu perkenalan saya masuk ke jaring researcher internasional itu bukan karena tulisan saya, tapi karena saya ikut konferensi tadi. Jadi ini sangat berarti untuk ikut konferensi gitu. Orang harus tahu bahwa kita sedang melakukan penelitian. Itu sama pentingnya dengan berada di belakang layar dan menulis gitu. Jadi orang juga harus tahu kita tuh ahli di bidang itu. Kemudian ekspektasi yang terakhir dari yang
menentukan kelulusan adalah 5 publikasi internasional. Jadi kalau dari Erasmus Medical Center, requirement-nya sebetulnya adalah 4 publikasi internasional, 2 diantaranya kita first author, dan 2 diantaranya harus di jurnal Q1, kuartil 1. Mungkin kalau teman-teman yang belum familiar, kalau di jurnal internasional itu, jurnal-jurnal itu dibagi kualitasnya ada kuartil 1, 2, 3, yang paling tinggi itu kuartil 1. Nah, kita untuk lulus harus publish di kuartil 1, jurnal terbaik di bidang kita secara internasional itu, dan itu minimal 2. Nah, kalau karena kita PhD eksternal, seringkali tadi aku bilang ya, kalau dari Erasmus Medical Center itu 4, tapi supervisor saya minta 5. Nah, karena kita itu PhD eksternal dan kita tidak tergabung di dalam payung penelitian apapun, kita biasanya 5 publikasi internasional itu adalah kita first author-nya. First author ini artinya kita yang korespondensi dengan jurnal, kita yang nulis, kemudian kita yang revisi, dan prosesnya ini sejauh pengalaman saya itu paling cepat 6 bulan untuk 1 paper. Paling lama ada sekitar 2 tahun sampai bisa publish. Ya, jadi emang itu sangat tergantung. Kemudian mendapatkan dana penelitian internasional. Mungkin kalau di woro-woronya saya kan di situ saya ada 2 funding. Mungkin teman-teman di sini yang datang juga ada yang pengen tahu tentang mendapatkan dana penelitian internasional ini sendiri. Nah, membahas ini lebih jauh, ini jadi nama Research Foundation tempat saya meng-apply itu adalah Eurocall Research Foundation. Dia adalah yang memegang paten untuk alat ukur EQ 5D Youth 5L, tapi juga untuk yang dewasa ada EQ 5D 5L. Jadi dia memegang paten untuk itu, dan dia willing untuk mendanai penelitian-penelitian, baik yang penelitian expert plus penelitian dari peneliti muda seperti kita. Dia mau gitu untuk mendanai selama itu terkait dengan metode penelitian. Jadi dan menggunakan alat ukur dia tentunya ya. Jadinya waktu itu saya nyari peluang, melihat ini ada alat ukur EQ5D Youth 5L yang baru dari mereka. Kemudian mereka membuka penelitian terkait dengan apapun yang bisa mengembangkan alat ukur mereka. Sehingga saat itu saya mengajukan tentang uji psikometrik ya, menguji validitas, reliabilitas, dan responsiveness pada alat ukur ini pada pasien anak-anak. Nah, itu juga keunggulannya. Kenapa? Karena di Indonesia itu untuk meraih artinya untuk reach out ke pasien anak-anak, itu kita jalannya lebih mudah. Artinya kita bisa kerja sama-sama dokter, kemudian paths-nya ada gitu, mudah. Kalau misalnya di luar negeri mereka sulit sekali untuk bisa mencari gitu ya, mendapatkan pasien anak-anak. Udah pasien, anak-anak pula gitu. Jadi anak-anak aja udah susah buat mereka untuk diambil sebagai sampel karena harus ada izin dari orang tuanya, harus ada etiknya dan segala macam, apalagi pasien anak-anaknya. Kalau di Indonesia, selama kita bersisian sama pihak-pihak yang mengetahui ya jalannya, artinya kita kerja sama-sama rumah sakit, kita kerja sama-sama dokter yang bisa membantu mengakses apakah penelitian kita ini etis atau enggak, sesuai dengan norma di rumah sakit atau enggak, maka jalan itu tersedia, termasuk pada penelitian saya. Jadi itu yang kemudian saya jual dalam tanda kutip ke Eurocall ini, bahwa saya bisa mengambil sampel pada anak-anak yang sedang sakit dengan beragam jenis penyakit waktu itu ya, dan kemudian juga bisa mengikuti secara longitudinal 3 bulan diukur terus. Nah, itu yang kemudian menarik sehingga kemudian proposal saya didanai ya saat itu. Dan nggak cuma menulisnya penting, tapi memperkenalkan diri dan berkolaborasi dengan ahli pada organisasi tersebut tuh juga penting. Jadi waktu itu setelah nulis proposal, saya berkenalan dengan salah satu profesor di bidang HRQL juga dari Jerman, tidak terkait sama, maksudnya dia tidak menjadi supervisor di dalam penelitian saya, tapi saya tahu dia ahli di bidang itu dan bagian juga dari Eurocall Research Foundation ini. Saya minta melalui ini juga ya, melalui linknya profesor saya bilang ini ada profesor di Jerman menekuni hal yang sama, tergabung juga di Eurocall, barangkali dia bisa kasih masukan untuk proposal kita. Jadi selain untuk mengupgrade
kualitas dari proposal kita. Di sisi lain kita juga seolah memperkenalkan diri, saya PhD di bidang ini juga, saya mau apply dana. Bisa nggak kamu bantu saya untuk mereview proposal saya, apakah sesuai dengan kualifikasi dari Eurocall tadi gitu. Dan beliau open kemudian mereview sekali, dia kasih, ya ini menurut saya masih kurang sesuai sama Eurocall, apa yang perlu di-adjust dan segala macamnya. Begitu dapat feedback dari beliau, diperbaiki, kemudian submit ke Eurocall-nya secara formal, sekitar 2 bulan kemudian, yaitu bisa direview kemudian dapat dana. Gitu ya, jadi mengetahui prosedur submisi proposal dan menyesuaikannya dengan timeline penelitian, itu yang terakhir itu juga penting. Tadi ya, artinya kalau kita tahu bahwa kita mau ngambil data nih di 2019, berarti kan kita harus siap-siap proposal disubmit ke Research Foundation tersebut kira-kira 6 bulan misalnya gitulah. Ya, problems ini saya melis hal ini supaya teman-teman juga ada gambaran kira-kira rencana kita yang smooth itu bisa berubah karena apa sih misalnya gitu ya. Kayak dulu sebelum saya ngambil PhD, wah, kayaknya tuh indah sekali membuat timeline tuh kayak clear and sharp. Saya tahu apa yang mau saya lakukan, apa detailnya gitu. Dan ternyata problem-problem itu selama masa PhD saya terjadi, yang kemudian itu di luar ekspektasi saya, dan saya harus adjust harapan saya dengan kondisi stres yang saya hadapi di lingkungan, karena itu penting untuk resiliensi saya sendiri sebagai PhD student. Problem yang saya alami, yang pertama mengambil master. Terus terang, mengambil master itu 2 tahun di antara masa PhD 4 tahun saya, itu cukup menyedot atensi saya dari riset ke gimana caranya saya bisa lulus di kelas. Karena itu adjustment juga ya, terutama di 6 bulan pertama, di mana itu sistemnya blok, karena dia di bawah Erasmus Medical Center itu sebetulnya kan dia concern di epidemiologi, jadi banyak dokter-dokter yang mengambil studi di sana. Makanya sistemnya sistem blok, kayak kedokteran kita di sini kan, dia sistem blok itu artinya belajar satu mata pelajaran, terus ujian, satu mata pelajaran, ujian. Nah itu saya selama 1 semester pertama, kerjaan saya ikut kelas dari jam 9 sampai jam 5, 9 sampai jam 5 setiap hari. Kalau misalnya lagi pulang cepat ya saya bisa ngerjain riset, tapi sebelumnya saya ngerjain di weekend dan lainnya gitu. Nah, terus habis itu, jadi menurut saya itu adalah tantangan tersendiri ya, mengambil master, karena itu menyedot fokus dan waktu saya selama PhD. Itu yang pertama. Yang kedua, problem yang terjadi di lapangan adalah saya miss akan rules di dalam paten penggunaan instrumen. Ini juga penting karena banyak teman-teman di sana yang kemudian masa studi PhD menjadi lebih lama karena pertama, ya kalau saya, dalam case saya adalah saya menggunakan instrumen anak-anak, di mana alih bahasa dari Inggris ke Indonesia, dari Eurocall-nya itu mereka tidak mau melepas ke peneliti. Sementara untuk mengkonvert bahasa Inggris ke Indonesia itu butuh waktu sekitar 8 bulan. Coba bayangin 8 bulan, saya cuma punya waktu 4 tahun, 8 bulan diantaranya saya harus menunggu mereka mentranslasi itu ke Indonesia. Jadi itu adalah sebuah problem lain yang tidak bisa saya lakukan apa-apa gitu ya, karena memang ya itulah kenyataan yang harus saya hadapi. Jadi ini juga penting. Selain kalau dalam case saya seperti itu ya, tapi kalau dalam case teman-teman di sini yang mungkin dokter misalnya, banyak juga teman-teman yang kemudian terhambat karena dia harus bawa sampel dari Indonesia ke Belanda untuk diolah, dan itu proses etiknya luar biasa panjang. Nah itu adalah hal-hal yang kemudian harus antisipasi lah gitu. Nah, poin ketiga, problem saya juga adalah menyesuaikan timeline penelitian dengan timeline keluarga. Ini juga sebuah tantangan yang berarti, karena saya ngambil anak, saya bawa anak, kok ngambil anak sih? Saya bawa anak ke Belanda, kemudian anak saya sekolah di sana, dan Belanda luar biasa strict terhadap hak anak akan sekolah. Saya nggak bisa pergi,
saya nggak bisa anak saya cabut dari sekolah karena kepentingan saya. Jadi kalau menurut mereka itu adalah saya, saya mengambil hak anak gitu, hanya karena kepentingan saya. Jadi saya cuma bisa artinya saya cuma bisa mengambil data penelitian pada saat anak saya libur sekolah. Jadi, saya ingat banget tuh 2019, jadi Kak, di Belanda itu anak libur dalam 1 tahun tuh 3 bulan ya, setiap ganti musim libur 2 minggu. Terus nanti pas 1 summer, 1,5 bulan libur gitu. Jadi pokoknya bahagia banget deh mereka. Jadi saya tuh ngambil data hanya tiap kali anak saya libur. Jadi anak saya libur 2 minggu, saya pulang ke Indonesia, bawa anak saya ambil data, selesai anak saya libur, saya balik lagi ke sana, pas summer, saya bawa lagi anak saya ke Indonesia, saya ngambil data 1,5 bulan, dia libur sekolahnya selesai, saya baru balik lagi ke sana. Jadi benar-benar struggle-nya juga adalah di situ, gimana caranya penelitian kita bisa sesuai sama si timeline keluarga, dalam hal ini tuh anak ya. Jadi itu juga adalah sebuah tantangan tersendiri tuh buat para PhD mama di sini. Yang keempat, masalah hukum terkait Kinderoffingstuslah. Ini juga, wah ini lumayan banget sih. Kinderoffingstuslah itu sebagai gambaran, jadi, pemerintah Belanda itu, memberikan tunjangan untuk daycare. Jadi banyak sekali tunjangan sih di Belanda itu yang bisa di-apply oleh, residen di sana. Untuk, daycare, jadi misalnya anggaplah teman-teman harus bayar daycare 200.000, itu bisa disubsidi sama pemerintah Belanda yang disesuaikan dengan pemasukan kita, Rp150.000 gitu. Jadi kita cuma, harus bayar 50.000 misalnya gitu. Nah, waktu pas zaman saya PhD, intinya, peraturan ini sedang digodok oleh pemerintah Belanda. Sehingga saya kemudian, dan itu untuk orang yang bekerja di Belanda, itu harusnya, berhak atas tunjangan itu. Nah, tapi karena satu dan lain hal, karena di situ kita bekerja untuk profesor di Belanda, tapi kita dibiayai oleh Indonesia, sehingga, saya menjadi tidak berhak atas Kinderoffingstuslah ini. Tapi itu dicabut, artinya saya diberikan dulu tunjangan itu di tahun pertama, kemudian dicabut pada saat saya tahun kedua atau tahun ketiga gitu. Jadi setelah menerima tunjangan pemerintah itu selama 1,5 tahun. 1,5 tahun saya bergantung pada tunjangan pemerintah Belanda, tiba-tiba dicabut, disuruh kembalikan semuanya. Dan itu jumlahnya, luar biasa besar, dan itu, cukup menyita pikiran saya, karena di situ saya sampai didampingi sama pembimbing saya yang sangat suportif. Dia sampai kemudian, menyewakan saya lawyer, pengacara untuk banding, wah struggling deh, gimana caranya saya nggak perlu ngebalikin uang itu, gitu, karena jumlahnya sangat besar. Gitu, jadi itu adalah, masalah lainnya di dalam hidup, selama tinggal di sana, yang tidak saya prediksi sebelumnya. Dan yang terakhir adalah COVID, semua kita mengalami ya. COVID ini dampaknya banyak banget sih ke sana. Kenapa? Karena, mmm, eee, yang pertama, orang Belanda pas waktu COVID kan awal ya semua panik banget. Jadi kemudian itu kan, nggak boleh keluar rumah, 2 minggu kita nggak keluar rumah. Jadi penelitian otomatis terhenti, kemudian pembimbing juga masih menyesuaikan. Jadi segala sesuatu menyesuaikan dan, penelitian menjadi sangat lambat sih waktu itu. Makanya kemudian kan, mmm, LPDP ngasih, tenggat waktu ya, boleh memperpanjang beasiswa selama 6 bulan waktu itu, karena terkait COVID ini semua satu dunia. Gitu sih, mungkin karena ya waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Mungkin itu sih ya dari saya, nanti mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik pengen membahas lebih dalam boleh, lanjutkan di sesi tanya jawab. Mungkin itu ya Mas Wali. Aku Amazing, terima kembalikan kasih banyak Mbak kembali kepada Mas Titis Wali. ya. Informasi yang diberikan juga ini bisa dibilang menginspirasi. Kenapa? Karena banyak sekali cerita-cerita personal yang Mbak Titis masukkan ya. Jadi supaya juga bisa menjadi pertimbangan. Kalau menurut aku apalagi yang sudah berkeluarga pasti juga nanti akan menimbang-nimbang ya tentunya untuk membawa keluarga, tentunya juga di
disesuaikan dengan perekonomian yang ada, karena kita tahu juga bahwa ada beberapa platform beasiswa yang mungkin memberikan tunjangan ataupun tidak ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam mengenai hal ini karena beberapa pertanyaan juga sudah masuk dalam kolom chat. Terima kasih banyak bagi yang sudah memberikan pertanyaan. Sudah siap Mbak Titis dengan pertanyaan yang lumayan luar biasa ini dari teman-teman ya. Kita akan langsung saja ya Mbak. Dari Dia, halo Dia, selamat pagi. Jadi ini ya Mbak Dia dari Surakarta. Katanya Mbak, kira-kira ada tips nggak nih bagaimana untuk mencari dan berkenalan dengan profesor yang bidangnya sesuai dengan rencana penelitian kita? Mungkin kalau barangkali Mbak Titis kan ada rekomendasi dari profesor di bidang Rural Sociology and Agriculture Economy. Terima kasih sebelumnya. Baik Mbak Dia. Nah kalau kayak gini sebetulnya kalau sosiologi saya agak kurang paham ya Mas Moli ya. Tapi kalau Ya, untuk ekonomi mungkin yang pertama kali dilihat dulu, publikasi, dari publikasi sih, Mbak, mungkin itu akan bisa membantu. Jadi misalnya Mbak, terkait dengan sosiologi dan agriculture ekonomi gitu ya, dilihat, publikasi-publikasi, paper-paper di dalam bidang itu terkait dengan, penelitian yang Mbak mau lakukan. Di situlah pentingnya juga, membuat proposal sebelum S3. Nanti kelihatan tuh kalau kita, nge-search, literatur, nama yang muncul akan itu-itu aja profesornya. Jadi nanti kalau misalnya Mbak ya baca paper nih, ada 4 orang Mbak. Yang pertama itu first author, itu orang yang menulis, paper utama, itu biasanya bisa jadi PhD student, bisa juga profesornya sih. Tapi nama terpenting itu adalah yang pertama dan yang terakhir. Profesor biasanya itu yang terakhir. Nah, nanti Mbak perhatiin, siapa sih nama-nama terakhir yang biasa muncul pada jurnal-jurnal atau paper-paper yang Mbak kutip di dalam proposal penelitian Mbak. Nah, itu bisa jadi sasaran, bahwa ya dia ahli dalam bidang itu. Itu sih saran saya. Kalau di Erasmus sendiri, Erasmus itu kan terbagi dua ya, ada medical center, ada yang university. Nah, kalau Erasmus University itu banyak profesor dalam bidang ekonomi. Jadi mungkin nanti bisa ya dilihat ke arah sana, siapa tahu ada gitu yang afiliasinya Erasmus University. betul. Jadi memang kalau zaman sekarang untuk search atau googling nama profesor, alhamdulillah Mhm, teknologi juga sudah mumpuni. Jadi bisa di-search melalui jurnal. Mungkin tips aku juga dari beberapa rekan-rekan PhD lainnya, memang kita bisa mencari para PhD kandidat yang sedang melakukan di bidang tersebut. Nah, kita mhm, juga bisa tanyakan melalui beliau karena terus terang juga beberapa PhD kandidat biasanya sangat terbuka juga untuk membukakan networking ya. Karena kan kita juga membutuhkan jalinan untuk apa namanya berkenalan dengan profesor. Dan satu lagi adalah bisa juga cek ke website universitas. Biasanya itu ada beberapa nama-nama, tentunya nama-nama profesor yang dia juga mencantumkan alamat email. Jadi kalau misalnya mau bernetworking, mau istilahnya apa, memulai introductory itu juga bisa gitu. Jadi mhm. mudah-mudahan Mbak Dia tips dari kami juga bisa direalisasikan. Oke, selanjutnya. Dari Mas Arief Hidayat, izin bertanya untuk Mbak Titis terkait proposal riset nih Mbak. Apakah riset yang kita kerjakan itu harus benar-benar sesuai dengan proposal yang kita kirimkan, atau nantinya kita harus mengerjakan proyek dari kampus atau pembimbing? Ya kalau untuk terkait ini ya, ini case by case banget sih sebetulnya, tapi banyak juga yang, melenceng Mas Arief. Jadi kalau dalam case saya ya, saya bikin proposal nih ya, saya pengennya begini begini begini, terus ternyata kemudian pembimbing saya ngelihat, "Oh ini mah udah nggak dibutuhin, topik yang ini di-adjust aja ke arah sebelah sini." Banyak juga yang kayak gitu, itu ada yang pertama, case saya gitu. Jadi masih, apa tuh namanya ya, topik utamanya masih di situ, tapi kemudian dia bisa, karena profesor kita adalah orang yang udah sering banget publish, ini ya, paper internasional, dia bisa ngelihat opportunity-nya, apakah ini masih dibutuhkan di dunia internasional, sehingga dia akan meng-adjust proposal kita sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dunia internasional, istilahnya gitu. Jadi kalau dibilang, persis sama menurut saya nggak ada sih orang yang kemudian proposal awalnya sama persis dengan apa yang dia lakukan. Itu yang pertama, ada juga teman saya yang udah bikin proposal, udah di-ACC, begitu masuk pembimbingnya bilang, "Saya udah punya data penelitian saya sangat berkualitas, kamu kerjain ini aja. Jadi kamu nggak usah ngambil data lagi." Ada yang kayak gitu juga. Jadi itu sangat tergantung profesor kita ya, jadinya emang harus banyak-banyak legowo juga menurut saya, karena kondisi di lapangan bisa jadi berbeda dengan ekspektasi awal kita. Yang penting, menurut saya kita tetap berpegang apa sih sebetulnya menjadi topik
yang kita minati, karena penting juga selain mengikuti harapan pembimbing juga menyesuaikan harapan itu dengan keinginan kita. Karena PhD ini adalah perjalanan yang panjang, kalau kita mengerjakan sesuatu yang tidak kita sukai, bisa jadi kita nggak survive di belakang gitu. Jadi ya pastikan itu juga ada titik tengahnya antara keinginan pembimbing dengan keinginan kita. Betul. Itu sih. Tadi juga waktu pas episode pertama juga aku berbincang-bincang dengan Mas Dian bahwa ke depannya nanti itu akan banyak sekali perubahan-perubahan. Jadi proposal awal dengan yang dijalankan itu biasanya nanti akan berbeda. But again gitu kan ya, makanya memang PhD ini komitmen antara diri kita dan juga dengan supervisor, dan pastinya mudah-mudahan titik temu dan titik tengahnya juga ketemu supaya nanti hasil yang diberikan juga maksimal ya. Ya. Oke, nah ini ada pertanyaan nih dari WB Putra, ini agak banyak Mbak, tapi akan aku akan aku sebutkan satu persatu karena ini terkait dengan cerita Mbak tadi. Tadi kan Mbak juga menyebutkan bahwa terkait dengan S2 yang dilakukan bersamaan dengan S3 itu sebetulnya apakah diizinkan oleh funding providernya ya? Dan alasan apa yang mendasari mengharuskan S2 kembali, mengingat kan Mbak Titis juga sudah dosen, dan apakah mudah mendapatkan rekomendasi mengambil S2 kembali? Oh, iya. Nah, terkait dengan cerita yang ini, Mas Putra ya, jadi saya itu mengambil S3, jadi saya bukan ngambil, S2, jadi plan saya itu memang ngambil S3, begitu saya masuk S3, tiba-tiba pembimbing saya bilang, kamu harus S2 dulu di sini," gitu ya. Nah, kalau dalam case itu kan, mmm jadi pembimbing saya mengambil, dana dari tuition fee saya, waktu itu kan dari APDP dan universitas, eee, apa, 10.000 apa ini ya, apa kesepakatannya 10.000 euro di berapa tahun, 2 tahun pertama. Nah itu, 6.000 di antaranya digunakan untuk S2 saya. Jadi kan sebenarnya dari segi funding itu masih sesuai dengan tuition fee yang di-charge ke LPDP, tapi di sisi lain itu kan bisa digunakan buat apa aja kan ya, bisa buat riset kita, bisa buat, kita datang conference, plus juga bisa untuk membiayai S2 saya dalam hal itu. Jadi skemanya adalah saya mengambil S3, cuma requirement dari pembimbing saya, "Kamu harus S2 dulu," gitu. Katanya sih biar makin pinter gitu bilangnya Mas Moli. Nah jadinya ya udah itu jadi skemanya skema S3 kemudian dapat bonus tambahan gelar tadi gitu. Jadi itu masuk dalam skema S3 saya, itu sih. Oh, oke. Jadi Heeh, heeh. Nah, terus ketika misalnya gini Mbak, jadi misalnya kita udah oke, mhm udah ready gitu ya kan. mhm Biasanya kan kalau di Belanda itu kan lowongan S3 itu kan memang di job posting di beberapa mhm website yang tadi aku sebutkan. Nah, kalau mhm. apabila topik S3-nya tidak tersedia, itu apakah kita menunggu sampai lowongan tersedia atau kita langsung mengkontak profesor yang ada secara langsung gitu bahwa ini saya punya proposal penelitian seperti ini tapi tidak ada dalam lowongannya, what should I do? Seperti apa Eee, menurut Mbak? Kalau dari pandangan saya sebetulnya kalau emang kita udah siap ya, udah punya topik tertentu yang kita inginkan, mengkontak profesor itu, jalan yang baik ya, Mas Moli ya. Kenapa? Karena kadang-kadang, kalau di Belanda kan tadi yang saya sebutkan bahwa PhD itu adalah, eee, dianggap sebagai researcher, pekerja. Sehingga, skemanya sebetulnya skema standarnya adalah profesor itu, membayar PhD student-nya. Nah, siapa tahu, dan biasanya dana ini tuh datang dari misalnya dia apply grant internasional sekian, juta euro, kemudian dia udah nganggarin tuh buat PhD. Jadi kalau dalam pengalaman saya, kadang diposting secara internasional, kadang juga, sifatnya dia masih ada dana nih, terus dia posting aja internal di Erasmus Medical Center gitu, siapa yang ada. Jadi siapa tahu, profesor ini masih punya dana untuk, membayar PhD student lainnya. Kalaupun misalnya ternyata dia tidak ada dana itu, kita kan bisa bilang bahwa ini ada kesempatan kok dari pemerintah Indonesia untuk kita membawa funding sendiri gitu. Sehingga kita bisa membicarakan kesempatan-kesempatan itu dengan, supervisor kita. Kalau dia udah cocok sama kita, udah cocok sama topik riset kita, maka funding-nya dari mana itu bisa diomongin gitu ya, dibicarakan dengan supervisor kita. Gitu sih kalau menurut saya. I see, oke.
And then speaking of funding, tadi juga Mbak, apa namanya, ada statement bahwa dari Arif Hidayat, tidak boleh double funding. Nah, menurut Mbak Titis ini mana yang lebih baik, bawa funding dari sini atau menggunakan beasiswa yang ada di Belanda? Jadi apply funding itu dari yang Belanda, bagaimana Mbak? Hmm, Mas Moli, aku juga pengen nekenin satu hal lagi deh Yes. sebelum menjawab pertanyaan dari Mas Arif ya. Jadi tadi saya juga bilang ya kalau di universitas saya kebetulan PhD student itu harus publish ya. Teman-teman juga perlu ketahui bahwa nggak semua harus publish. Jadi artinya sejauh pengetahuan saya adalah ada dua pilihan. Kebetulan karena saya universitasnya medical, pilihan untuk bisa lulus dari PhD itu hanya publish internasional. Tapi di universitas lain di Belanda, setahu saya itu boleh pilih mau disertasi atau mau publish internasional. Jadi antara dua ini gitu ya. Ya. Nah, terkait dengan hal ini, mau beasiswa di sana atau beasiswa bawa dari sini, gini, kalau Mas Arif dalam skemanya gini ya, kalau misalnya beasiswa dari sana artinya kita dibayar dari sana. Terus terang ya Mas Moli ya, ketika kita bisa dapat dana dari sana itu akan membuka banyak jalan. Yang pertama kita sebagai researcher dan yang kedua sebagai residen. Karena kalau kita dibayar sama pemerintah Belanda, artinya kita berhak atas semua tunjangan yang tadi aku sebutin itu loh Mas Moli. Mereka punya tunjangan daycare, mereka punya tunjangan anak, mereka punya tunjangan apa lagi ya, tunjangan kesehatan. Banyak banget tunjangan yang itu cuma menjadi eligible ketika kita dibayar oleh pemerintah Belanda. Ketika kita mau menjadi PhD eksternal bawa dana dari sini, menurut saya itu juga pilihan yang baik sih. Tapi kalau misalnya ada kesempatan untuk dapat dana dari sana, why not gitu? Kenapa enggak? Karena itu banyak membuka jalan kita nanti ke depannya, baik sebagai residen maupun researcher. Jadi kalau menurut saya sih mungkin kalau ada kesempatannya, tapi ingat juga ya kalau misalnya meng-apply yang buat beasiswa atau grant dari sana, itu artinya kan saingannya nggak cuma dari Indonesia tapi juga secara internasional. Dan teman-teman juga harus berbesar hati ya, karena bukan berbesar hati, maksud saya percaya diri gitu Mas Moli. Kenapa? Karena saya ngelihat tren mereka orang-orang Belanda mulai senang loh untuk memperkerjakan teman-teman yang dari Asia, karena kita kan kerja keras sebagai kuda ya Mas Moli. AKA Rodi, kita suka sekali dengan kata-kata Rodi ya, dan juga proyek-proyek Sangkuriang. Betul, mau kerja Sabtu, Minggu nggak apa-apa, yang No penting kerjaan problemo. kita selesai. Dan kalau di Selesai. orang Belanda libur tidak ada email, tidak ada saya balas-balas gitu. Jadi mereka Kita sebetulnya masih. iya, sebetulnya kalau kita kan kayak open banget soal itu ya Mas Moli ya. Kita Ya, senang-senang betul. aja kalau mereka nggak mau. Nah, jadi profesor tuh kayak ya ampun orang Asia ya sangat sepenuh hati dibayar sekali kerja sampai Sabtu Minggu nggak apa-apa gitu. Jadi percaya dirilah ya kalau mau nge-apply keluar, karena menurut saya kita punya apa ya, punya citra yang baik orang Asia tuh dalam hal ini kerja Ya. keras sebagai kuda di sana gitu. Betul, betul Gitu. banget. Iya, jadi memang sekali lagi bahwa teman-teman bagian di sini komitmen 4 tahun juga itu sesuatu hal yang tidak mudah ya. Tapi lagi-lagi bahwa kita juga mempunyai attitude yang positif di mata para teman-teman yang ada di Belanda, bahwa tentunya kita juga bisa menghadapi ini semua. Dan aku yakin bahwa yang namanya PhD itu juga bukan hal yang oh yaudah tinggal buat proposal penelitian kita buat S2. No, tapi akan banyak sekali apa namanya diskusi, argumen, terus juga akan ada banyak sekali ya tadi juga kayak misalnya Mbak Titis juga ada apa namanya kepentingan dengan keluarga, jadi harus jauh, dekat, bawa anak segala macam, itu nanti akan dihadapi banyak sekali. Nah, Mbak, kalau kita boleh flashback waktu Mbak daftar atau menjalani S3 atau PhD sebelumnya kan juga ada pendaftaran berupa persiapan berupa IELTS gitu. Nah, waktu itu Mbak boleh tahu nggak sih, ini pertanyaan dari Ainun Nazriah, berapa sih Mbak band score IELTS yang Mbak pernah jalankan waktu itu? Nah, waktu itu requirement universitas masih boleh TOEFL. Jadi dimintanya 550. Nah, sekarang ada revisi dari tahun 2020 ya. Itu dimintanya IELTS band score-nya 7. Gitu. 7 ya. Nah, Overall, yes, jadi itu dia. Dan biasanya nih aku juga mau ngasih tips buat teman-teman yang hadir di sini, apa namanya,
kemampuan untuk academic writing itu sangat penting ya, karena Ya, biasanya teman-teman Indonesia itu agak sedikit, jatuh di situ. Jadi ya, harap diperhatikan dan juga sering-seringlah untuk melatih, berupa academic writing ya, karena itu yang paling penting. Karena kita memasuki, ranah PhD ini academic writing yang sangat, penting gitu kan ya, ya. benar Oke, banget. satu pertanyaan lagi ini yang terakhir dari Bagus, ini izin bertanya buat Mbak Titis ya. Jadi katanya seperti ini, portofolio riset saya secara kuantitas lebih banyak di bidang manajemen sumber daya manusia. Tetapi secara Mhm, kualitas hanya ada satu publikasi saya di bidang manajemen pemasaran. Itu publish di kuartal 1. Nah, rencana saya untuk mencari profesor di bidang manajemen pemasaran. Seberapa besar kemungkinan proposal manajemen pemasaran saya itu diterima mengingat saya hanya memiliki satu publikasi di bidang manajemen pemasaran. Apakah mmm. sebaiknya saya mencari profesor di bidang manajemen sumber daya manusia atau di bidang pemasaran? Bagaimana menurut Mbak Titis pendapatnya? Kalau dari saya pribadi ya sebetulnya, kalau saya lihat teman-teman yang, berhasil mendapatkan PhD di Belanda, itu nggak semuanya punya publikasi internasional sebetulnya. I see. Jadi ada yang benar-benar memulai dari nol, kalau saya kebetulan karena saya dosen, kemudian udah terlibat di bidang penelitian itu, saya punya beberapa penelitian publikasi sebelum saya memulai. Tapi banyak juga teman-teman yang, background-nya bukan dosen atau peneliti, sehingga memulai PhD tidak ada, apa ya, tidak ada publikasi sebelumnya. Tapi kemudian dia punya, visi ke depan yang jelas, dia mau ngapain, apa yang mau dia teliti, kemudian, apa yang bisa dia isi dari, dunia internasional, apa yang bisa dia isi dari penelitian di dalam di Indonesia itu sendiri, apa yang masih bolong, dia bisa mengisi hal itu. Jadi ketika visi dia ke depan jelas, kesempatan dia untuk diterima itu juga cukup baik menurut saya ya, gitu. Nggak cuma untuk PhD tapi juga untuk postdoc gitu di sana tuh juga oke lah selama dia bisa menyampaikan apa yang dia inginkan selama, 4 tahun riset dia ke depan, I gitu. see. Oke, jadi kalau kata Mbak Tis juga ini mudah-mudahan either itu mau pemasaran atau sumber daya manusia, guts-nya nih lebih ke mana nih ya, Mhm, ya, apa namanya, buat Mas Bayu tadi sorry Mas Bagus, jadi, betul-betul dipertimbangkan karena lagi-lagi, komitmen 4 tahun itu juga harus, bisa dipertimbangkan dari awal supaya nanti ketika menjalaninya juga enak, gitu deh. Oke, Mbak Titis, terima kasih banyak nih sudah, berbagi iya, inspirasi dan juga informasi, di minggu pagi hari ini. Senang sekali tentunya kita bisa bergabung dan akhirnya bisa bertemu secara virtual. Mudah-mudahan Mbak iya, Titis juga, sama-sama. sehat selalu dan bisa menyelesaikan, PhD-nya dengan baik. Mungkin ada tips and trick atau ada hal yang ingin disampaikan untuk terakhir kalinya di sesi ini, Mbak, silakan. Kalau dari saya, semangat untuk teman-teman semua, PhD ini adalah perjalanan yang panjang, jadi pastikan teman-teman mengetahui apa yang teman-teman inginkan di dalam, proses pencarian PhD ini sebenarnya buat apa, saya mau ngapain, 4 tahun ke depan saya mau ngapain, dan pastikan bahwa teman-teman juga punya support yang memadai ya dari orang-orang sekitar, karena menurut saya itu juga sama pentingnya dengan mempersiapkan diri kita sendiri. Itu sih kalau dari saya. Semangat Baik. teman-teman semua. Terima kasih sekali Mbak, dan juga menyambung perbincangan kita pada pagi hari ini, jangan lupa juga bagi teman-teman yang sudah mempunyai proposal penelitian untuk segera mendaftarkan diri ke PhD Recruitment 2022 yang akan diselenggarakan hari Sabtu 22 Oktober di bulan depan ya. Jadi silakan daftar, tapi jangan lupa mengupload proposal penelitian yang sudah siap melalui bit.ly/PhDRec 2022, karena bagi teman-teman yang lolos proposal penelitiannya akan kami undang untuk hadir di wawancara selama durasi 20 menit. Nama-nama dari profesor, recruiters, dan juga calon supervisor sudah ada di website ini ya, dan akan terus diupdate di kemudian hari. Jadi kami nantikan sekali proposal penelitian teman-teman ya. Kalau begitu Mbak Titis dan juga Molly pamit, terima kasih sekali lagi sudah hadir secara virtual dan juga mengikuti acara ini. Kita akan kembali lagi dengan episode keempat, kelima, dan juga keenam di minggu ini, hari Rabu, Kamis, dan juga Jumat. Materi promosi akan kami informasikan paling lambat pada besok pagi. Saya Molly pamit, selamat berakhir pekan, dan sampai ketemu lagi di hari Rabu. Terima kasih Mbak Titi, sehat Iya, selalu. sama-sama, Mas Aldi. Dah. Dah semua.